Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan konten kali ini saya akan bahas seputar teknik breeding ya kawan-kawan. Banyak yang bertanya kepada saya, baik itu lewat Japri, WA maupun lewat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Cuma masih saya saring, saya kumpulkan, udah kira-kira udah terlalu banyak yang bertanya soal ini. Oke, kita buatkan konten ya kawan-kawan seperti itu. Jadi biar membawa manfaat kepada lebih banyak orang. Bagi yang lagi gabung di channel Prabu Farm, tidak ada salahnya klik tombol subscribe dulu, nyalakan tombol lonceng biar mendapat notifikasi atau pemberitahuan tiap-tiap kali ada postingan video terbaru. Insya Allah video-video yang kita bagikan adalah video-video yang bermanfaat seputar dunia hobi dan juga dunia ternak. Jadi jangan berlama-lama, subscribe aja. Oke, kawan-kawan, yang mau kita bahas kali ini adalah masalah breeding. Apakah materi indukan yang bagus dengan materi pemacak yang bagus pasti akan menghasilkan anakan yang bagus juga, Mas? Seperti itu. Pertanyaannya kurang lebih saya rangkum seperti itu. Jadi begini ya kawan-kawan. Namanya dunia breeding, dunia ternak, itu tidak ada sebuah kepastian. Bahkan dalam kehidupan ini pun tidak cuma dunia ternak. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti dan tidak ada yang bisa menjamin sebuah hasil. Karena apa? Karena memang kita sebagai manusia itu diwajibkannya cuma berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Perkara hasil itu memang sudah qadarullah, sudah menjadi ketentuan dari Allah untuk beliau yang menentukan kesuksesannya. Nah, itu secara garis besarnya ya, garis besarnya seperti itu. Jadi kalau sekarang kita bahas apakah indukan yang bagus disiramkan dengan pejantan yang bagus atau pemacak yang bagus, hasilnya pasti bagus. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Tapi sekarang kita bahas secara teori ternak. Nah, jadi begini ya kawan-kawan. Kalau kita membahas indukannya sudah bagus, pemacaknya sudah bagus, bagus dalam artian yang seperti apa? Nah, itu kita urai sedikit demi sedikit dulu biar pemahamannya lebih mengena seperti itu ya kawan-kawan. Bagus itu ada strata levelnya kawan-kawan. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut Anda. Bagus menurut Anda belum tentu bagus menurut banyak orang. Nah, itu level bagusnya seperti apa kan gitu. Kalau saya pribadi, saya sebagai seorang breeder bisnis, dalam artian peternak yang terorientasi untuk produknya dijual, saya mencari materi yang bagus adalah bagus untuk banyak orang. Jadi bukan bagus menurut saya, enggak. Bagus menurut Anda atau Anda yang lainnya, enggak. Tapi bagus dalam artian yang lebih luas. Jadi ayam yang bagus menurut banyak orang. Kenapa seperti itu? Ya karena kan saya ternak itu untuk dijual. Kalau bagusnya menurut versi saya, orang lain nggak suka, buat apa saya ternak? Nanti dijualnya sulit, seperti itu. Jadi saya harus bisa menyesuaikan dengan keinginan atau persepsi, pola pandang, pola pikir customer saya. Jadi ayam yang bagus itu yang seperti apa toh? Nah, seperti itu yang saya ternak. Itu satu. Definisi bagusnya seperti apa? Oke. Jadi udah mulai kita urai ya. Terus yang kedua, masalah sumber materi. Dalam artian ayam bagus tidak harus mahal. Ayam bagus tidak harus impor. Ayam bagus tidak harus yang sudah menang di arena. Itu tidak semuanya. Jadi persepsinya kita luruskan dulu, bagusnya yang seperti apa gitu. Ada yang kemarin, Mas, kalau ayam terah apakah harus impor?
Saya membahas trah malah dikaitkan dengan impor. Jadi trah itu kita bicara garis keturunan ya kawan-kawan. Jadi trah itu garis keturunan, tidak ada kaitannya dengan ayam impor. Jadi sampean mau beli ayam kate di pasar misalnya harga 30.000 sampean ternak. Nah, itu trahnya apa ya? Trah kate pasar itu ya, seperti itu. Jadi cuma untuk membicarakan line breed, garis keturunan. Jadi sampean mau ternak ayam dari pasar, ayam dari tetangga, ayam dari impor, itu monggo, bukan masalah ayam trah itu harus impor, itu bukan seperti itu. Oke. Jadi sedikit demi sedikit kita urai biar wawasan dan pola pikir kita bisa luas. Jadi bisa paham dulu. Oke. Lanjutan lagi. Jadi gini, kalau sudah benar-benar dapat pejantan yang bagus menurut Anda lah gitu aja. Terus dapat betina yang bagus. Apakah anakannya langsung bagus? Ya belum tentu juga. Nah, terus kenapa Mas kita harus repot-repot cari pejantan yang bagus, indukan yang bagus kalau anakannya memang belum tentu bagus? Nah, ini perlu dicatat ya kawan-kawan, biar saya jelaskan. Ketika kita sudah berusaha cari pejantan yang bagus, indukan yang bagus, itu aja anakannya belum tentu bagus. Apalagi kalau sampean cari pejantan yang asal-asalan dengan indukan yang asal-asalan, itu sudah jelas nggak mungkin akan bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi logika-logika seperti ini harus kita kupas, harus kita buka pikiran kita biar terbuka. Terus masalah harga dan kualitas ayam. Ada yang bilang ayam bagus itu belum tentu mahal, it's okay lah, nggak apa-apa seperti itu. Cuma sumber kata-kata itu dari mana? Dari ketidakmampuan Anda beli ayam yang harganya cukup mahal, atau ketika Anda memang menjual harga ayam yang bagus dengan harga murah. Kalau kata-kata itu sumbernya cuma karena ketidakmampuan finansial Anda dalam belanja ayam yang harganya cukup tinggi, itu istilahnya munafik sekali ya. Jadi nggak relevan ya seperti itu. Cuma kalau memang Anda mengimbangi, ayam Anda benar-benar sudah bagus dan dijual harga murah, terus Anda bisa bikin statement seperti itu, saya acungi jempol. Karena saya tahu rata-rata peternak atau penghobi yang punya ayam bagus itu juga tidak mungkin akan dijual dengan harga murah seperti itu ya kawan-kawan. Karena kembali lagi kita bicara proses. Ketika mencetak ayam yang bagus itu tidak mudah, tidak murah, dan tidak cepat. Jadi ketika kita sudah menghasilkan ayam yang menurut kita cukup bagus, saya rasa tidak akan mungkin dijual murah. Jadi kata-kata ayam bagus belum tentu mahal itu bisa direvisi, bisa dianalisa lagi. Dari mana sumbernya Anda bisa punya pemikiran yang seperti itu? Kalau saya pahami sih, yang jelas ayam bagus itu harganya pasti akan lebih mahal daripada ayam yang tidak bagus atau yang kurang bagus. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi objektif. Jadi harga itu pasti akan menyesuaikan dengan kualitasnya, seperti itu. Terus kembali ke sistem ternak tadi. Terus bagaimana Mas kalau ayam indukan yang bagus dikawinkan dengan pejantan yang bagus aja hasilnya kurang bagus, terus bagaimana? Bukan kurang bagus, cuma dalam usaha ternak itulah asiknya itu di situ kawan-kawan, tidak mudahnya itu di situ. Nun sewu, kita bandingkan dengan peternak yang lain, misalnya peternak ikan nila misalnya. Jantan ikan nila, indukan ikan nila dikawinkan, udah otomatis keluarnya ikan nila, harganya standar ikan nila. Ternak burung misalnya, dengan catatan bukan dinilai dari kualitas suaranya. Kalau burung lomba beda, hampir seperti ayam. Cuma misalnya burung yang tidak dilihat dari kualitas suaranya, mungkin ternak burung parkit. Nah, misalnya parkit aja. Parkit kan nggak mungkin ada lombanya toh, lomba suara. Jadi jantannya parkit, induknya parkit, kawin kan udah pasti keluarnya anaknya pasti parkit, seperti itu. Harganya juga seperti itu, udah jelas. Tapi kalau ayam nggak seperti itu. Jadi kenapa harga parkit lama-lama turun, lama-lama jatuh, murah? Ya karena seperti itu, begitu mudahnya peternak itu mencetak sesuai dengan indukannya. Terus kenapa ayam itu ada yang jutaan, ada yang
cuma ratusan ribu, bahkan ada yang tidak laku. Ya karena seperti ini, tidak mudahnya dalam mencetak ayam itu tersebut. Bahkan peternak tidak tanggung-tanggung, sudah mengeluarkan waktu, biaya, misalnya beli materi pacekan udah 20 juta, induan beli 15 juta, 35 juta, diternak dengan harapan anakannya bagus. Ya kalau bagus anakannya bisalah dijual kisaran 5 juta sampai 10 juta, itu cepat BEP-nya, cepat balik modalnya. Cuma kalau ternyata anakannya kurang bagus, mau bagaimana? Ya seperti itu. Jadi tantangannya kita beternak ayam hobi itu seperti itu. Tidak semua hasil ternak itu berhasil bagus. Jadi sekali lagi, kembali lagi kita putar lagi kebalik tadi, yang bicara ayam bagus belum tentu mahal, itu logikanya bagaimana? Nah seperti itu ya kawan-kawan. Untuk mencetak ayam bagus saja perjuangannya seperti itu. Pejantan mahal, induan mahal, anakannya belum tentu bagus. Jadi ketika begitu keluar anakannya bagus, apakah mungkin akan dijual dengan harga misalnya 500.000 aja nih saya jual? Kecerdasan perlu dilibatkan ya kawan-kawan dalam mengambil keputusan dan membuat statement. Jadi logika kita harus jalan. Jadi kalau ayam bagus belum tentu mahal, ya mungkin bagus yang kebetulan aja. Jadi ketika kita ambil di pasar misalnya jantan harga 300.000, babon atau induan harga 100.000, kok kebetulan anakannya keluarnya bagus-bagus. Nah itu juga dia pasti jualnya kan juga nggak tinggi-tinggi. Tapi begitu lama-lama dikejar orang bagus-bagus, saya yakin besok jualnya juga akan lebih tinggi. Karena ya itu udah manusiawi, setiap manusia pengen mendapat penghasilan yang lebih ketika apa yang diusahakan itu dirasa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sama saja kita ibaratkan lagi. Saya sering mengibaratkan agar lebih mudah diterima oleh akal sehat ya kawan. Contohnya kita jual tembakau. Kalau kita jual di sawah mungkin harganya 1 kilo 50.000 misalnya, daun tembakau 1 kilo. Kalau udah dirajang, udah dikasih bumbu-bumbu, 1 kilo paling enggak 200.000. Karena apa? Karena ada peningkatan kualitas di situ, ada peningkatan mutu. Jadi kualitasnya lebih baik, pasti akan dijual lebih tinggi. Begitupun kalau udah masuk ke pabrik, sudah dibuat rokok, 1 kilo tembakau itu bisa jadi berapa juta kira-kira kalau udah jadi rokok. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi pola pikirnya harus luas kita. Jadi untuk ilmu ternak, ilmu pemasaran, jadi biar nggak kagetan. Pertama nggak kagetan ketika dengar ayam harganya mahal, itu nggak kagetan. Yang kedua, kita lebih fleksibel dalam menyikapi ketika kita menjalani sebuah hobi itu. Yang ketiga, sekali lagi saya sampaikan, jangan paksakan hobi ketika belum mampu. Dalam artian jangan paksakan hobi melebihi kapasitas kemampuan finansial kita. Nah, seperti itu enak nanti menjalaninya kawan-kawan. Jadi ketika kita mengalokasikan hobinya, mainnya masih di kisaran 500.000, ya tidak usah ngoyo bicara ayam impor, tidak usah ngoyo bicara ayam yang harga 5 juta ke atas. Udah main tekuni aja, telaten sambil belajar main yang 500 ribuan. Nanti dipoles dengan rawatan yang bagus, siapa tahu nanti bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, nanti bisa buat beli materi yang lebih bagus, seperti itu. Jadi ketika dana kita, kemampuan kita masih di 500 ribuan, usahanya bagaimana? Jadi kita tinggal usahanya aja, biar naik level, bisa naik peringkat, naik kualitas ayamnya. Tapi tidak perlu memberikan statement yang seolah-olah jadi sebuah kebencian seperti itu. Hanya karena ketidakmampuan menjadi sebuah kebencian, itu sangat munafik sekali. Ayam bagus nggak harus mahal. Ya, kalau sambil bicara seperti itu, Anda bisa jual ayam bagus dengan harga murah. Saya borong, yakin itu, yakin. Dengan kualitas, misalnya saya jual ayam saya harga 5 juta ya, pakoi harga 5 juta. Terus ada orang yang bicara atau ngomong,
ayam bagus nggak harus mahal. Terus dia nawarkan saya kualitas yang sama dengan harga saya yang di 5 juta dengan harga 500.000 misalnya. Ini saya jual nih murah, kualitasnya sama 500.000, pasti saya borong. Yakin itu kawan-kawan. Karena apa ya? Karena saya menghargai kualitas ayam seperti itu. Jadi kalau ada yang cuma bisa bikin statement tapi realitanya tidak ada, ya biasalah. Tong itu kalau kosong nyaring bunyinya, seperti itu. Tapi kalau dia bisa mewujudkan dalam realita, mewujudkan bahwasanya ayam bagus tidak harus dijual mahal, wah itu benar-benar gentleman, siap rugi siap nombok itu kalau seperti itu. Ayam patok punggung loh brakot, rajin patok punggung, silakan jual 500.000 atau 1 juta, saya borong, yakin itu. Nah, oke gitu ya kawan-kawan. Jadi kita pola pikirnya harus luas. Jadi kita ukur kemampuan juga, cuma jangan sampai kita bikin statement yang hanya karena kita tidak mampu terus menjatuhkan apa ya, melawan apa ya istilahnya itu, prinsip ya, sebuah prinsip bahwasanya ayam itu semakin bagus pasti harganya mahal. Itu prinsip yang dalam sebuah hobi pasti seperti itu. Kalau Anda lawan dengan statement ayam bagus nggak mesti mahal, Anda nggak bisa membuktikan, ya percuma, seperti itu. Oke kawan-kawan, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, bisa memperluas wawasan kita sehingga kita lebih bisa bijaksana dan menjadi lebih baik, seperti itu ya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui, kita hanya berbagi ilmu, sama-sama saling belajar untuk menjadi lebih baik. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.